Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Prof. Dr. Hamzah Hasan Heria, MAG, Bapak Sekjen dari Yayasan Edukasi Zakat, Ustaz Takbir Baso, dan teman-teman para peserta pengurus Sekolah Kepemimpinan Zakat. Pada kesempatan ini telah bergabung Bapak Abdul Aziz Benu dari Basnas Provinsi dan beberapa teman-teman dari Basnas Kabupaten dan juga Kuah dari Endrekang ya. Uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk sesi yang ketujuh dari 8 sesi yang kita sudah rencanakan dalam setiap hari Senin dan Kamis di dalam bulan suci Ramadan. Eh, Dan pada hari ini kita insya Allah akan membahas tentang pendayagunaan zakat, prinsip-prinsip maupun teori-teorinya yang eh, sudah kita rencanakan bersama. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini telah bergabung Ustaz Takbir yang nanti akan memandu acara ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ustaz Takbir untuk memandu acara. Terima kasih. Silakan Ustaz. Oke. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Pertama-tama kita ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Direktur, Pak Dr. Agus Salim. Dan juga kita salam penghormatan kepada gurunda kita, narasumber kita, Prof. Dr. Hamzah Hasan Khairia, MAG, dan juga kepada para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami juga sapa, semoga dalam keadaan sehat walafiat mengerjakan rutinitas kita dan kegiatan kita amalia Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, tentunya untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di lanjutan ekonomi zakat tentang pendayagunaan zakat, prinsip-prinsipnya dan yang terkait dengannya. Untuk menghabiskan waktu kepada narasumber kita, ya tafadhal masykurah ma'jura. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. bihamdi. Bismillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawal wa ba'du. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kita berdoa. Kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah pertama untuk orang tua masing-masing. Al-Fatihah. Yang kedua, kita kirimkan bacaan surah Al-Fatihah atau kita berdoa kepada mereka yang pernah pernah membantu kita, pernah mendoakan kita, punya harapan kepada kita. Al-Fatihah. Yang ketiga, kepada mereka yang pernah tergores hatinya, semoga Semoga Allah menolong kita dan kita dan menggerakkan hatinya menggerakkan memaafkan hatinya kita. memaafkan kita. Al-Fatihah. Bapak Bapak Ibu Ibu yang yang saya saya hormati, hormati,
Ini Ini banyak banyak sekali sekali teman-teman teman-teman saya saya ini ini. banyak sekali. Oh Oh ini ini sudah sudah ada ada komisioner Pusat Provinsi Pak Abdul komisioner Aziz, Provinsi ada Pak Pak Abdul Kiai Aziz, ada Pak Yahya Kiai dari Yahya Lawasis DDI, Lasis Lawasis ada DDI, Pak ada Kandep, Pak Kandep Kandep maaf Kandep apa Pak Enrekang NRK dan teman-teman semua, dan teman-teman semua, teman-teman dari Sekolah Zakat teman-teman dari banyak sekolah sekali. banyak sekali. Eh, Kajian Eh, kita hari ini Kajian kita berkaitan hari ini dengan berkaitan dengan seperti dalam seperti dalam jadwal jadwal kita akan kita bicara akan tentang bicara tentang teori, teori 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 eh, apa? eh, Teori apa teori Tapi sepertinya eh, suaranya storing, Prof. kecil suaranya ya. Eh, kecil Kedengaran tapi suaranya ya. storing, Ki, Prof. Tapi Prof, Ya, sudah Oke. bagus, sudah bagus. Eh, double key Prof. Tadi double key satu, ada dua akun kita Prof. Sepertinya butuh dimatikan satu Prof. Ya, kita akan ya bicara tentang eh, prinsip dan teori pendagunaan zakat. Nah, ini Bisa di tapi Prof bisa di off kan satu menarik karena akunnya Prof. zakat ini, Bapak Ibu, seperti kita pahami, tidak lagi sekedar tidak rukun Islam, sudah menjadi praktik keagamaan kita, dan bahkan seperti kita pahami sudah menjadi bagian dari kajian akademik. Ini saya kira penting kita eh, ulangi lagi bahwa zakat bukan lagi sekedar rukun Islam, tapi sudah menjadi kajian akademik sehingga kemudian perlu kita lihat sebagai sebuah kerja-kerja intelektual yang perlu dikritisi, perlu dikembangkan, perlu kita pikirkan semua. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa zakat ini eh, sudah lama dipraktekkan, tetapi ternyata belum memberikan harapan yang besar sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, kalau dibanding rukun Islam yang lain, yang ramai, yang menarik, yang massal itu ya mungkin ya haji. Kalau zakat ini ya boleh dikata belum. Nah, di perguruan tinggi juga kajian zakat sudah banyak juga, sudah berkembang terutama dalam saya kira dalam satu dekade terakhir ini maju banget, disertasi banyak. Magister apalagi, prodi sendiri saya kira sudah seperti itu. Nah, di tengah-tengah ekonomi Islam juga ini maju. Ekonomi Islam itu yang kita lihat ini berdiri adalah bank-bank yang mengatasnamakan syariah. Nah, tetapi kalau kita lihat mungkin lebih didominasi oleh instrumen murabahah. Mudharabah itu sebagai jantungnya ekonomi Islam itu kayaknya belum bergeliat seperti dengan murabahah. Murabahah ini kerja-kerja ekonomi jangka pendek. Susah untuk menjadi konglomerat, susah untuk menjadi apa. Nah, mudharabah itu adalah kerja-kerja jangka panjang, sistematis, itu memberikan dampak yang luar biasa. Ini yang belum terjamah dalam ekonomi syariah di Indonesia. Nah, di sisi lain zakat ini ya kita masih menggunakan teknologi. Tetapi teknologi yang kita gunakan ini terkesan meninggalkan wilayah spiritual.
Belum kita temukan pola pemanfaatan teknologi, bahkan penggunaan teori manajemen juga belum sepenuhnya sesuai dengan napas zakat itu sebagai bagian dari ajaran Islam. Satu contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nah, dalam ayat itu kan perintah mengambil, memungut zakat kepada amil. Nah, tantangan kita amil ini kita terjemahkan secara institusional, dari person ke institusi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita dengan adanya undang-undang zakat. Nah, terus yang kedua, ketika kemudian disebut wasolli alaihim, doakanlah mereka yang membayar zakat itu oleh amil. Nah, ini juga penting membangun kesadaran bahwa bagaimana itu fungsi doa. Nah, bagaimana bisa doa kalau itu ditransfer? Kalau itu ditransfer, zakat itu ditransfer, kapan doanya? Ya, saya kira teknologi itu penting kita bangun. Tetapi ikutkan wilayah spiritual karena ini doa. Doa ini tidak bisa tergantikan. Nah, ini tantangan kita. Kita setuju teknologi, transfer zakat, tapi diikutkan juga wilayah spiritual. Nah, inna sholataka sakanun lahum, doa amil itu bagi pembayar zakat memberikan ketentraman batin. Nah, ketentraman batin ini mestinya juga sakanul lahum itu kita penggiat zakat ini menerjemahkan secara psikologis bisnis gitu. Seberapa besar ketentraman batin itu dan bentuknya seperti apa dalam dunia bisnis. Nah, ini juga menjadi hutan besar yang belum terjamah sampai sekarang. Sakanullahum ketentraman batin. Nah, mungkin ada testimoni oleh wajib zakat apa sih yang dia dapat berkaitan dengan sakinah ketentraman batin itu. Jadi tidak bisa kita lihat zakat ini sebatas penyerahan. Pasca penyerahan itu juga mesti ada kajian khusus, ada pendekatan lain. Yang berikut Bapak Ibu bahwa zakat ini masuk pada wilayah ijtihad karena itu sangat dinamis. Bahwa 8 asnaf itu ya secara tekstual betul seperti itu. Itu berlaku hukum sami'na wa ata'na. Kita ya begitulah Al-Qur'an. Sadaqallahul azim ya seperti. Tapi prakteknya juga Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar misalnya ya beda-beda dalam hal bagaimana kebijakan tentang zakat. Nah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar itu kan tidak memberi zakat kepada apa namanya kepada mu'allaf dengan persoalan bahwa umat Islam sudah banyak. Nah, itu artinya wilayah ijtihad. Nah, jadi ini saja pembuka bahwa betapa kemudian zakat ini nggak bisa dipandang udah selesai. Selesai dalam arti apa? Nah, belum lagi kita kerja-kerja lintas. Bagaimana kemudian hubungannya dengan PPL, penyuluh pertanian. Nah, untuk menggarap sumber-sumber ekonomi zakat. Nah, ini juga belum. Ekonomi pertanian ini saya kira ya ekonomi peternakan juga sebagai sumber zakat ini belum. Ekonomi pertambangan mungkin juga. Yang kita garap ini kan yang namanya perdagangan, uang. Nah, sehingga kemudian ketika harga emas membumbung tinggi, kaget kita. Kaget kita karena dianggap selama ini sebagian orang ya hanya standarnya emas. Karena ya kita fokus pada emas, uang, dan sebagainya. Pertanian banyak sekali. Penjual-penjual sayur, penanam sayur itu yang sudah kontrak
atau pekebun sayur itu banyak sekali zakatnya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kita tidak berani atau belum kita mulai infak. Infak ini sebagai temannya zakat ini ya, kalau tidak dimulai juga infak. Kalau nggak mampu zakat ada infak. Kalau mampu zakat plus infak. Nah itu tidak dimasukkan dalam ruang yang sama gitu. Nah, padahal mestinya juga infak ini dua standar ya. Mengapa kalau mengikuti nisbahnya zakat pada infak kan lebih bagus. Nah, jadi intinya Bapak Ibu ada kesempatan besar bagi kita untuk berpikir kritis berkaitan dengan zakat. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan zakat? Saya sudah menulis buku tentang prinsip-prinsip zakat. Eh, Kalau nanti ada yang mau ini kita bagi secara gratis, by digital saja Pak, habis cetakannya, Oh ya, siap, Prof. habis Siap. cetaknya. Ya, kayaknya buku sekarang ini hanya bentuk wakaf. Nah, jadi tentang zakat ini, Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Yang pertama bahwa zakat itu ya dikelola dengan desentralisasi. Desentralisasi itu artinya bahwa di mana zakat itu diterima, di situ juga mau dibayar. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, sehingga kemudian sangat realistis berapa di situ orang berhak menerima zakat, maka zakatnya ditujukan ke sana. Tentu saja setelah melalui proses manajemen kelembagaan. Jadi data di situ ya itu harus terbayarkan. Nah, ini dalilnya itu ya Muaz diminta oleh Nabi untuk menjadi apa amil tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, dari wajib zakat orang-orang kaya kembali kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana kalau misalnya terjadi sentralisasi? Boleh, tetapi itu administrasinya. Itu prinsip. Nah, bagaimana kalau satu wilayah? Boleh, tetapi utamakan kalau itu adalah lokalitasnya, desentralisasinya. Makanya misalnya kalau kita menganut pandangan Imam Syafi'i itu kan diarahkan kepada lokalitas setempat. Kecuali kalau sudah selesai baru kita pindah. Nah, saya kira Bapak Ibu, kalau saya tidak salah kebijakan Basnas tentang UPZ itu kan, UPZ yang ada itu kan, itu juga menganut desentralisasi. Di situ dikelola, di situ dikumpul, dikembalikan sebagian, baru kemudian sebagian dikembalikan ke Basnas apa kabupaten. Artinya ya saya kira juga itu masih menganut desentralisasi dalam batas prosentase berapa gitu. Ini jadi penerapan desentralisasi diukur dari prosentasenya berapa. Nah, saya kira juga saya tidak punya pengalaman bagaimana Basnas pusat koordinasinya dengan Basnas provinsi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa zakat ini keuangan berbasis ibadah. Nah, adalah ibadah, nggak bisa dipandang sebagai keuangan biasa. Nah, baik yang menerima dalam arti muzaki, dalam arti mustahik maupun maupun mustahik. Ini adalah ibadah. Demikian juga amil. Dia bekerja atas nama ibadah gitu. Amilon. Nah,
Dari amil ini amalah bertransformasi menjadi amal soleh. Dari amal soleh bertransformasi menjadi amal jariah. Nah, bagaimana kemudian mengembangkan amal jariah bagi mustahik? Mustahik penerima zakat ya suruh doakan. Bagaimana caranya? Harus ada dokumen transaksi. Harus ada akad. Saya serahkan zakat. Amil menyerahkan zakat itu kepada mustahik. Nah, ini zakat ya, ini bukan hibah. Nah, itu kan sebuah komitmen bahwa mendidik penerima zakat itu bahwa ini bukan keuangan lain, ini keuangan zakat. Zakat itu rukun Islam gitu. Itu adalah ibadah. Nah, jadi prinsip ini, prinsip sebagai basis ibadah, kita akan terjemahkan ke wilayah teknis operasional manajemen. Bagaimana kemudian harapan kita mustahik ini sadar benar, oh ini uang zakat. Walaupun uangnya itu ya sama aja, nominalnya sama saja, cetaknya dengan yang kemudian kita klaim uang infak dan tapi kan nilainya beda. Jelas ibadah itu ya kalau kita lihat pikir ada niat. Niat itu artinya ada pembeda. Yang mana ini, yang mana bukan ini. Bagaimana kemudian tujuannya. Nah, ini yang kita terjemahkan. Ya, kita sholat, ada niat. Oh, ini sholat sunnah, ini sholat wajib. Nah, kan begitu. Jadi, konsep niat ini dalam ibadah mesti diterjemahkan dalam wilayah manajemen. Kalau hanya dikasih itu ini uang, ini uang. Orang nggak paham ini uang apa ini uang, nggak bisa, Pak. Nah, jadi apa yang saya maksud, betapa kemudian posisi amil itu sangat sentral. Dan selain konseptual, sangat teknis gitu. Teknisnya itu tadi ya, ini uang ibadah, ini uang zakat gitu. Nah, maksud saya ini uang yang berasal dari basis rukun Islam gitu. Jadi saya kira eh, bagaimana turunan prinsip ini tadi perlu dikembangkan. Ya, mungkin ada yang mau melihat kearifan lokal, silahkan. Tapi prinsipnya itu tadi, kita punya kreasi untuk mengembangkan ini. Nah, dulu Pak begini, ini ibadah ya. Dari sisi sosiologis kita, dulu saya mesti dapat ya. Karena ini sudah beda keadaan. Dulu kita mengaji di rumah nenek, mengaji di rumah Pak Imam di kampung-kampung itu. Mereka memperlakukan Quran itu luar biasa. Suruh berwudu anaknya, suruh duduk baik, suruh pakai kopiah, suruh. Nah, itu artinya kebiasaan dulu melihat ini sebuah Al-Quran ini ibadah itu luar biasa. Nah, jadi kenapa sekarang ini ya semua serba hambar gitu, sakralisasi hilang gitu. Jadi orang kalau mungkin ada penelitian apa sih bedanya infak dengan zakat? Coba testimoni. Oh, nggak tahu dia Pak. Karena kita ini kurang mempromosikan bagaimana agama itu dihayati. Nah, itu juga mungkin ya bahwa dulu ada pikirannya guru kita. Ya, Pak Kiai Haji Sanusi guru kita sekarang ini dia bilang ini era ilmu pengetahuan, era ilmu pengetahuan. Itu sebelum HP itu dia ngomong begitu. Ini era ilmu pengetahuan itu masih 2000 ya, dasar belum ada HP. Era ilmu pengetahuan sekarang. Tapi era pengamalan, mengamalkan ilmu ini yang lambat, kira-kira begitu bahasanya. Agama juga begitu di mana-mana. Tapi menghayati agama ini yang sangat. Nah, kalau nggak ada penghayatan, rohnya itu hilang gitu. Nah, ini jadi kita sangat mengkhawatirkan
kalau dana zakat ini disamakan aja dengan instrumen keuangan lainnya. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Kalau itu disamakan dengan keuangan lainnya, maka kemudian sakralisasinya itu hilang, Pak. Ini yang apa bedanya misalnya dengan lain. Makanya sangat kita hati-hati untuk memanage keuangan zakat ini hanya menggunakan teori manajemen konvensional. Dikhawatirkan kehilangan wilayah spiritual keagamaannya. Tapi saya kira teman-teman sudah banyak perubahan. Nah, itu tadi prinsip tentang basis ibadah. Prinsip yang kedua, Bapak, itu bahwa ini adalah keuangan publik. Nah, kenapa keuangan publik? Karena dari orang berkumpul menjadi orang sekian diurus oleh satu orang. Namanya amil. Amil kemudian mencari tanpa memiliki hubungan siapa-siapa, nggak punya hubungan keluarga. Ya, yang penting dia tahu, dia butuh. Wah, itu artinya publik gitu. Tidak dipengaruhi oleh sekat-sekat asal daerah status. Yang penting berhak ya berhak. Nah, tentu saja dalam konteks agama Islam ya, ukhuwah dalam Islam. Nah, itu namanya publik. Nah, jadi bisa kita juga sebut sebagai umat. Ya, jadi begitu kita menyerahkan uang oleh wajib zakat kepada amil, maka itu sudah selesai urusannya. Jadi amil ini melaksanakan tugas publik gitu. Nah, ini yang kadang-kadang eh, apa ya nggak muncul. Nah, jadi UPZ itu sebenarnya perpanjangan tangan pendelegasian wewenang dalam hal melakukan tugas publik. Nah, saya tidak tahu mengapa kemudian lambang Garuda. Saya memahami di Indonesia ini yang pakai simbolis Garuda itu kan instansi pemerintah kan dihitung-hitung jari, tidak semua. Pak Bupati, kop suratnya Bupati. Di samping ada lambang daerah, apalagi. Itu juga BPK, saya lihat Garuda juga. Ini Basnas juga. Jadi dia pejabat publik. Bahwa perlakuan anggaran keuangannya mungkin, ya. Tetapi dari perspektif agama, ya saya kira penting dilihat itu. Nah, bahkan amil ini itu yang disuruh berdoa oleh Quran. Artinya doanya diterima. Bukan imam masjid disuruh berdoa, amil. Ya, jadi menarik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah teman-teman semua. Jadi publik. Nah, jadi Bapak Ibu, muzaki tadi itu melakukan transaksi publik. Oke. Mustahik ini penerima zakat juga melakukan transaksi publik. Jadi tidak bisa mengatakan ini maunya saya sudah terima terserah mau di apa. Tidak bisa Pak. Ada risiko. Karena ini prinsip keuangan publik. Nah, apalagi amil. Nah, tentu saja kita masih mencari untuk Indonesia seperti apa. Ya, tentu kita tidak mau bertentangan dengan aturan keuangan. Nah, bagaimana sih memahami keuangan publik? Tetapi secara eh, konseptual ekonomi Islam itu adalah uang publik. Nah, menerjemahkan ini dalam bentuk keuangan di Indonesia ya kita belum ya itu nanti akan ada diskusi seperti apa. Jadi bukan uang privat, ini adalah keuangan publik. Memang ya mungkin juga undang-undang zakat ini Dewan Pengawas belum apa ya itu juga sehingga yang mengawasi itu adalah pembayar zakat. Nah, itu tidak etis. Dia bayar zakat, dia juga mempertanyakan kemana kemari. Kalau dia bertanya dengan baik dan bagus itu masih bagus. Tapi kalau dia kemudian mengkritisi protes, wah bagaimana? Padahal dia melakukan
penyerahan zakat atas nama ibadah, atas nama rukun Islam. Nah, nanti ada pengawas, dewan pengawas yang mungkin yang lebih profesional mengawasi keuangan publik. Prinsip yang berikut Bapak Ibu adalah berbasis efisiensi. Nah, jadi ya saya kira ini prinsip manajemen ya, efisiensi. Ya, jadi ya kenapa efisiensi? Karena udah diatur, ada 8 penerima. Satu di antaranya itu adalah amil. Nah, dan minggu lalu juga pekan kemarin kita diskusi kenapa lil fuqara'i, lalu kemudian fi sabilillah dan seterusnya. Nah, ada pandangan teman-teman itu karena perbedaan peruntukan dari sisi urutannya gitu. Jadi tertata dengan baik, efisiensi. Nah, makanya dulu Pak, saya pernah bilang waktu ujian itu tahun 2009, ujian disertasi, saya bilang tidak boleh kita membagi-bagi zakat. Karena kalau membagi itu cenderung nggak ada pertimbangan. Nah, bagi saja nih, bagi. Nggak bisa, ini bukan uang kita, ini uang publik atas nama agama. Ada yang khusus berpikir siapa itu amil. Amil ini ya punya otoritas menentukan berapa dikasih berapa dikasih kepada siapa gitu. Nah, kenapa siapa itu dapat? Karena pertimbangan rasionalitasnya begini. Nah, itu efisiensi ya, efisiensi. Nah, jadi jangan boros. Kalau boros itu kan bertentangan keuangan Islam. Jangan boros, jangan israf, ya, jangan mubazir. Nah, ini jadi harus ada ketelitian. Nah, efisiensi juga itu kalau misalnya sudah sekian tahun tidak bisa naik kelas menjadi munfik. Apalagi kalau tidak diarahkan. Dari dana zakat ini memang menjadi stimulans bagaimana mereka itu penerima ya naik kelas untuk munfik. Nah, makanya untuk mendukung efisiensi ini eh, ada target-target namanya target antara dan target akhir. Nah, seumpama siswa itu kasih zakat. Setelah diteliti, tentu saja diteliti. Berapa kebutuhannya? Nah, kebutuhan SPP-nya segini. Tapi kan ada beban yang dia harus penuhi. Beban yang dia harus penuhi itu adalah terbayarnya itu KT-nya, SPP-nya, dan dia harus rajin sekolah. Terus nanti kalau udah selesai ya dia harus berjuang untuk kepentingan umat Islam. Jadi ada beban. Itu yang bukan sifatnya eh, apa basis ekonomi, hanya basis kultural atau basis sosial. Jadi efisiensi menjadi penting. Nah, ada yang bilang, bagaimana kami di Pak, lembaga kami, bisa efisiensi, zakat saja kurang. Itu persoalan. Makanya, ya diaturlah. Nah, minggu depan kita bicara, insya Allah pekan depan, pertemuan terakhir kita bicara integrasi. Integrasi itu menghimpun beberapa sumber dana seperti apa sehingga kemudian kekurangan itu bisa apa mananya bisa dipertimbangkan. Jadi ini basis efisiensi, jangan mubazir ya. Efisiensi itu artinya terukur, waktunya terukur, sasarannya juga terukur, pertimbangan memberinya juga terukur. Kita mengambil wilayah minimal, minimal, minimal. Nah, jadi efisiensi anggarannya, tetapi optimalisasi pembinaannya. Ini. Jadi menyerahkan anggaran zakat itu efisien. Tetapi kita ingin yang non finansial itu optimum.
Karena mustahik itu juga punya aset. Aset yang tidak terlihat. Pertama, asetnya apa? Dia punya niat. Cuman tidak didorong. Dia punya pola pikir. Cuman tidak didorong. Nah, dia punya jaringan. Cuma tidak teridentifikasi. Itu asetnya ada. Cuma tidak dioptimalkan. Jadi amil ini menggunakan dana zakat efisien, tetapi mustahik ini harus dioptimumkan. Dia punya potensi. Nah, kalau tidak, Pak, dikhawatirkan, ya begitu-begitu. Nah, minggu lalu kita ngomong Nabi juga itu ini amilun. Nabi juga itu adalah amil. Amil dalam konteks membimbing masyarakat, membimbing umatnya gitu. Bukan dalam konteks menerima zakat. Ya, efisiensi ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu dinamis, dinamis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dinamis? Zakat ini dinamis, fluktuatif. Pendapatan juga kan itu fluktuatif. Lalu kemudian dinamika kebutuhan juga itu kan dinamis. Nah, jadi seumpama begini, ada orang, ada orang memasukkan proposal, katakanlah pelaku UMKM. Nah, dia butuh dana zakat. Saya butuh dana zakat berapa? Berapa? Berapa dana zakat dibutuhkan? 5 juta. Dia bilang 5 juta, mana proposalnya? Oh ini. Oke. Setelah diteliti, wah ini, maka pikiran Amil ini kira-kira pikir, wah ini orang oh, bagus ini, punya potensi dan dia jujur, dia cerdas dan sebagainya. Nah, tadi kita sebutkan kaitannya efisiensi itu mengoptimumkan mustahik. Anggarannya ditekan gitu. Nah, 5 juta dia mohon, setelah diteliti, wah bagus, 5 juta. Nah, ini yang saya katakan apa itu dinamis. Dia usulkan 5 juta, tetapi karena Amil berpandangan lain. Nah, setelah diteliti ini orang cepat berkembang, cepat dia naik kelas. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau saya kasih kamu dana 7 juta? Bisa nggak kau cepat segitu? Tadi ketika diwawancara itu 5 juta ini kira-kira kau impakkan berapa? Oh, saya bisa impakkan ini Pak untuk 1 tahun. 6 bulan tidak bisa. Nah, semester 2 akhir itu masuk bulan 10, 11, 12 saya sudah bisa impakkan 1 bulan segini-segini. Oh, itu kan masuk akal, rasional. Hanya 5 juta, Pak. Semester 2 akhir, berarti tahun itu. Nah, ini 5 juta, oke. Setelah diteliti, oke. Ah, tapi kita diskusi, kalau saya kasih kamu 7 juta, kira-kira cepat kau naik kelas. Bisa, Pak. Berapa? Kami semester 1, bulan 6 tadi misalnya, masuk bulan 7, semester awal, semester 2, kami bisa berimpak sekian. Berarti lebih cepat daripada konsep 5 juta tadi. Nah, ini dinamis. Ini artinya amil itu punya hak untuk menaikkan kelas dengan menambah modalnya gitu. Ya, ini namanya dinamis. Jadi tidak seluruh permintaan itu diterima. Kalau seluruh permintaannya diterima tanpa rasionalitas, itu namanya membagi gitu. Nah, sebaliknya, dinamis ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Turun bagaimana? Ya, contoh lagi, ada proposal masuk. Proposal masuk ini dia minta 3 juta. Oh, 3 juta. Setelah didiskusikan begini. Rapatlah tim ini, Pak. Kalau perlu ada yang survei memang background-nya ini gimana sih ini? Lihat di apa statusnya di WA, di jejak digitalnya kayak, oh ini dia minta 3 juta, tapi sudah berapa tahun sama ini? Sudah 3 tahun. Bagaimana perkembangannya? Begini, Pak. Artinya kurang. Ini sudah 3 tahun dikasih tidak ada perubahan, minta lagi 3 juta. Oke, kau minta 3 juta ya? Oke, 3 tahun. Setelah dicermati nggak ada perubahan. Posisi Amil ini
Jangan kasih 3 juta. Kasih dia dikasih dulu 2 juta, Pak. Tapi didampingi, kita tes, bisa tidak? Nah, ini namanya kerja gitu. Bukan membagi. Tetapi dia punya pertimbangan yang rasional bagaimana tadi ini terjadi perubahan bagi penerima zakat. Ini namanya dinamis gitu. Ya, yang berikut Bapak Ibu, jadi itu saya kira ada 5 prinsip pengelolaan zakat. Ada juga prinsip operasional pengumpulan zakat. Nah, prinsip yang pertama adalah persuasif dan aktif. Persuasif itu jangan paksa orang. Tetapi kita harus aktif. Pengumpul zakat itu harus aktif, bukan pasif. Saya kira ini teman-teman sudah lakukan. Bentuknya bagaimana? Ya ceramah di masjid, buat kerjasama dengan apa. Itu pasti kalau pasif Pak nggak bisa. Nah, ini yang berikut sistematis dan terprogram. Ya, namanya amil itu kan punya program sistematis dan terprogram. Nah, target-target itu menjadi penting. Saya kira dalam manajemen modern seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, ada lagi selain tadi prinsip operasional pengumpulan dana, ada lagi prinsip-prinsip pendayagunaan zakat. Jadi beda Bapak Ibu, pengelolaan tadi kita bicara secara umum, kita juga bicara dari aspek operasional pengumpulan, aspek prinsip, lalu kemudian prinsip-prinsip pendayagunaan zakat 157. Jadi biar kita punya buku, kalau kita tulis tapi kurang dibaca ya tidak bisa juga. Prinsip pendayagunaan zakat ini ada. Pertama Bapak Ibu, eh, ada 4 tapi masih memungkinkan ditambah jadi 5. Pertama, tepat sasaran. Ya, tepat sasaran mana KTP-nya, domisilinya di mana. Oke, tepat sasaran. Yang kedua, tepat jumlah. Tepat jumlah ini dia minta 5, kasih 5. Tapi Bapak Ibu, walaupun itu masuk, kita katakan tadi bahwa ini pendayagunaan. Pengelolaan tadi itu mengandung dinamis, masih bisa turun, masih bisa naik. Tapi harus diupayakan tepat jumlah. Ya, tapi dalam konteks itu pengelolaan mengatakan prinsipnya adalah dinamis. Tapi prinsip pendayagunaan mengatakan tepat jumlah. Kenapa ini berbeda? Tepat jumlah karena pendayagunaan ini lebih teliti, lebih sistematis, lebih tertulis, dan lebih bisa dikoreksi gitu. Nah, ini namanya pendayagunaan. Ada konsep yang kita lihat gitu. Itu yang kita maksud tepat jumlah. Jumlahnya harus tetap tepat sesuai dengan perencanaan di proposal. Sebab kalau kurang nanti targetnya tidak sama. Nah, yang berikut Bapak Ibu, tepat waktu. Maaf, ini artinya kita ini sudah tua. Eh, Bapak Ibu, tepat waktu. Nah, ini maksudnya gini. Dalam proposal bisnis itu disebutkan bahwa misalnya empang ya, udang. Udang ini mau di apa itu namanya? Ditabur ya. Oh, bulan Agustus mau ditabur. Nah, kenapa? Oh, situ bukan musim. Pokoknya cocok lah berdasarkan teknisnya. Konsultan teknis katakan, oh bulan 8 harus ditabur ini. Kalau bulan 7 terlalu cepat, kalau bulan 8 tepat, tapi kalau bulan 9 terganggu dengan musim. Oke.
Nah, maka kemudian dana zakat itu harus diturunkan pada bulan yang dimaksud tadi. Itu namanya tepat waktu. Kalau dia lewat ke situ, itu sudah bertentangan atau sudah menyalahi pandangan konsultannya gitu. Ini namanya tepat waktu. Jadi harus ada perencanaan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, tepat pengaruh. Jadi di rancangannya itu jelas ini pengaruhnya kemana. Nah, ini zakat ini nanti akan menghasilkan begini, akan menghasilkan seperti ini dampaknya. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Oh, saya sudah bisa membayar infak. Saya bisa menambah teman tenaga kerja. Itu kan pengaruhnya. Maksudnya harus sudah diprediksi apa sih pengaruh itu daripada pendayagunaan zakat. Itu saya kira Bapak Ibu berkaitan dengan prinsip-prinsip baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi pendayagunaan zakat kita sudah kemukakan. Lalu kemudian bagaimana teorinya? Ini teorinya dulu sederhana sekali teorinya tentang zakat. Ya, ada dulu buku yang kita baca itu bahwa ada konsumtif, ada produktif. Ya, produktif itu kalau bisa menghasilkan kembali ekonominya. Konsumtif itu kalau habis dan tidak bisa lagi kembali menjadi nominal. Itu konsumtif. Nah, sebenarnya bukan konsumtif menurut saya. Itu adalah investasi. Orang sakit dibelikan obat. Obatnya mana? Ya, sudah di, dipakai berobat. Bayar kemana dokter? Ada uangnya? Tidak ada, habis uangnya. Itulah definisi konsumtif. Sebenarnya itu adalah investasi. Walaupun investasi itu 6 bulan. Tapi kan namanya investasi itu sesuatu yang diharapkan alokasi anggaran lalu kemudian menimbulkan efek besar. Nah, itu namanya investasi. Bayangkan Pak, eh, kasih dana zakat, beli obat. Tidak ada uangnya. Nah, 3 hari kemudian dia sehat. Ibadahnya kuat. Itu investasi tadi kan. Begitu dikasih obat. Ini ya, ini obat, ini resep obat dari zakat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi investasi. Uangnya tidak kembali. Tapi bacaan Bismillah itu oleh pasien itu, nah, tadi gara-gara dia dikasih obat itu kan sudah menjadi amal jariah bagi yang mengurus dan yang membayar zakat. Nah, itu. Jadi itu adalah investasi. Nah, demikianlah seterusnya. Jadi kalau ini konsumsi, kesannya itu hilang. Padahal ada amal jariah. Nah, Bapak Ibu itu tentang konsumtif dan produktif. Nah, saya kemudian menambahkan, eh, kita tambahkan eh, pada teori, nanti teman-teman bisa baca ini ya. Usahakis. Cuma ini habis Pak, habis tercetaknya. Habis cetaknya, tapi bisa dipesan di berkah nanti bagaimana caranya ini. Itu harus dimasukkan rasional partisipatif. Apa itu rasional partisipatif? Jadi tadi ini teorinya konsumtif. Ternyata terjadi kesalahan karena hanya dilihat sebagai eh, efek nominal yang hilang dan tidak akan kembali. Nah, ini keliru menurut saya karena masih ada aset untuk berdoa gitu. Nah, apalagi disebut tadi investasi. Nah, dia rasional partisipatif. Rasionalnya itu karena kita sudah menghitung efeknya. Oh, itu rasional. Oh, ini dikasih obat dari dana zakat. Oke, dikelola oleh amil. Nah, itu berarti sudah ada amal di situ. Amal jariah. Itu rasional sekali kan. Partisipatif itu artinya dia itu mustahik yang sakit tadi ini, dia harus berpikir, ya Allah, saya harus sembuh. Nah, itu namanya partisipatif.
Apalagi kalau dia sudah doakan. Partisipatif. Jadi rasional, partisipatif. Nah, jangan hanya rasional. Di akalnya saja, oh rasional, betul ini rasional. Tapi tidak ada upayanya gitu. Nah, itu yang dimaksud partisipatif. Itu ada aksinya di aksi. Tapi rasional itu masuk akal. Basisnya basis manajemen. Tapi aksinya ini adalah partisipatif. Nah, bagaimana kemudian zakat yang kita tadi itu daya gunakan itu, maka kemudian penerimanya itu ikut juga berpartisipasi. Kita contoh, kita lihat pengelolaan LPDP, Pak ya. LPDP ini ya enggak tahu sekarang, tapi 7 tahun yang lalu saya baca visinya itu. Dia memang, karena ini dana pendidikan, dia tidak mencetak orang cerdas. Kan walaupun dia mengurus orang sekolah, kan cerdas yang kita kenal. Kalau dia itu LPDP, dia mau mencetak pemimpin gitu. Nah, jadi cerdas itu enggak, ini dia mencetak pemimpin gitu. Nah, sekarang zakat, mustahik penerima zakat. Nah, kita dorong dia berpikir, berikhtiar, namanya partisipatif. Jadi itu saya kira berkaitan dengan teori, dan teori-teori pendayagunaan itu banyak, banyak Bapak, banyak sekali. Nah, cuma kita ini apa eh, mengemukakan sebahagian yang saya ingat, ada banyak tapi saya sudah tidak ingat lagi. Mungkin Bapak juga banyak, teman-teman banyak ingat, banyak tahu, tapi keterbatasan seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu berkaitan dengan prinsip dan teori pengelolaan zakat. Terima kasih Pak Direktur, teman-teman semua. Saya kira ini pengantar kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Takbir. Oh iya, jadi saya kira menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Cukup banyak materi yang sudah disampaikan, baik itu prinsip-prinsip secara umum, kemudian prinsip-prinsip pengelolaan, prinsip-prinsip di dalam pendayagunaan, dan juga ada beberapa teori yang disampaikan tadi. Yang pada dasarnya materi ini ada dari buku yang telah beliau susun, ya. Mungkin mudah-mudahan digitalnya nanti, e-booknya nanti bisa kita dapatkan. Baik, para peserta sekalian, ada beberapa poin yang sudah disampaikan tadi di awal. Prof. Hamzah menyampaikan bahwa harapan dari Menteri Agama ketika melantik Komisioner Basnas yang baru, bahwa kalau bisa tingkat pengumpulan itu bisa 3 kali lipat dari apa yang dicapai selama ini ya. Kalau 41 triliun ya berarti targetnya kurang lebih 120 triliun. Ya, tentu ini bukan hanya target, tetapi harus diikuti dengan pengelolaan sumber daya. Ya, bagaimana mengelola sumber daya supaya bisa mencapai target itu. Nah, di sini ada ruang sebenarnya kehadiran konsultan zakat. Ya, kalau selama ini yang ada di komisioner-komisioner Basnas itu adalah unsur pimpinan dan staf, tetapi belum banyak menghadirkan konsultan zakat yang bisa menjadi ujung tombak yang turun ke lapangan, bukan hanya untuk menjemput zakat, tetapi juga untuk melakukan edukasi, melakukan dakwah, melakukan literasi, sehingga tingkat pengumpulan yang diharapkan tadi itu bisa
tercapai. Terkait dengan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan tadi oleh Prof, ada yang menarik buat saya itu Prof mengenai keuangan publik. Ya, bahwa zakat itu adalah salah satu instrumen keuangan publik. Ya. Nah, kalau dia zakat itu adalah keuangan publik, mestinya pengelolaannya itu terpusat. Ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang zakat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu ada 2 lembaga yang mengelola zakat ini. Ada Basnas yang merupakan lembaga pemerintah non struktural, makanya memakai logo Garuda, dan ada juga LAS yang pengumpulan yang dilakukan oleh masyarakat. Saya pernah punya pemikiran begini, Prof, ya termasuk juga saya kira sependapat dengan Bapak Menteri Agama beberapa hari yang lalu yang menyampaikan bahwa idealnya zakat itu hanya dikelola oleh Basnas supaya kontrolnya bagus, perencanaannya bagus, ya kemudian ya tentu optimalisasi yang diharapkan. Sedangkan teman-teman dari lembaga-lembaga filantropi, ya katakanlah LAS-LAS itu ya bisa mengelola lembaga-lembaga instrumen-instrumen lain seperti zakat, apalagi namanya wakaf, infak, sedekah, atau mungkin ada bentuk-bentuk dana sosial lainnya, dana keagamaan lainnya. Saya kira ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat itu sebagai keuangan publik ya benar-benar berada dalam kontrol pemerintah, yang dalam hal ini adalah sudah didelegasikan kepada Basnas. Saya kira itu nanti bisa menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Ya, saya kira itu poin-poin yang sempat saya tangkap tadi. Silakan Bapak Ibu peserta, mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Kita masih memiliki waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi. Ya, tadi juga ada yang menarik, Prof, yang ketika Prof menyampaikan bahwa selama ini masyarakat kita kabur pemahaman tentang instrumen-instrumen berbagi itu. Ya, mereka susah memisahkan yang mana zakat, yang mana infak, yang mana sedekah. Ya, sehingga ketika dia sudah memberi, dianggap dirinya sudah berzakat. Ya, atau mungkin ketika dia melakukan pengeluaran, ya sudah dianggap sebagai zakat. Ya, saya kira ini penting untuk kita berikan pemisahan yang jelas ya. Zakat itu seperti apa, kemudian dasarnya apa dan bagaimana bentuk pengelolaannya, kemudian infak dan sedekah itu seperti apa. Ya, kalau pemahaman saya selama ini yang 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 membutuhkan amil itu ya zakat, tapi infak dan sedekah itu sebenarnya tidak butuh amil. Ya, saya tidak menemukan aturan bahwa sedekah dan infak itu dikelola oleh amil. Itu bisa langsung diberikan oleh yang bersangkutan kepada siapa yang dianggap bisa menerima. Tetapi kalau zakat ya memang ada aturannya bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil. Ya, saya kira itu Prof yang tanggapan yang bisa masuk, mungkin bisa ditanggapi Prof sambil menunggu ada tanggapan dari teman-teman para peserta.
Iya, jadi saya kira literasi zakat ini eh, penting ya, penting disosialisasikan. Ya, karena salah satu rukun Islam kita ya. Jadi tentu saja teman-teman akademik, teman atau akademisi akan melakukan banyak kajian lintas disipliner. Psikologinya seperti apa. Ya, zakat ini belum masuk ke wilayah terapi ekonomi. Ini yang jadi soal. Hmm. Kalau zakat ini masuk kepada salah satu variabel terapi ekonomi, itu menarik. Nah, pelatihan tenaga kerja kan tidak tidak tahu memperkenalkan atau tidak. Nah, dalam ekonomi Islam itu keuangan syariah maksud saya, dalam bisnis itu proposal bisnis itu sudah masuk. Nah, menyusun proposal bisnis, sekian keuntungannya, maka proyeksi keuntungan segini, tinggi, sedang, rendah, maka zakatnya juga seperti ini. Penghasilan sebelum pajak. Nah, itu. Nah, itu sudah masuk pada wilayah ekonomi. Tapi kenapa kemudian ekonomi begini? Bagaimana kemudian zakat ini sebagai bagian dari pengobatan sumber-sumber pendapatan ini yang belum. Sehingga tidak memberikan daya dongkrak yang kuat. Orang kerja itu, ya ini kan penghasilan saya. Oke, karena saya kerja, saya berprestasi, saya dapat uang. Nah, masuklah zakat berdakwah, tapi kan tidak masuk akalnya. Nah sekarang, zakat ini orang yang algarim itu, yang pernah jadi sukses, lalu kemudian anjlok. Datanglah zakat itu memberikan stimulans. Itu artinya zakat ini bukan hanya memberi modal, dia menjadi terapi ekonomi. Nah, ini yang kurang kita lihat. Nah, coba orang-orang yang bermasalah ekonomi ya, nah kasih seperti itu. Nah, itu kan menarik. Nah, jadi hukum Islam ini selalu hanya dibawa ke ekonomi. Itu juga benar, tapi tidak tepat. Orang keluarkan zakat itu bukan hanya karena punya pendapatan sampai nisab, tapi persoalan dia taat atau tidak, dia ikhlas beribadah atau tidak, jadi nggak bisa. Nah, jadi multi kompleks pendekatan zakat ini banyak. Selama ini yang hampir menjadi arus utama adalah manajemen. Nah, kita belum melihat dari sisi. Nah, padahal Bapak Ibu dia adalah rukun Islam, multi pendekatan. Yang dominannya kemarin adalah fikih. Oke, baru sekarang masuk ekonomi Islam, masuk lagi manajemen. Baru kemudian masuk lagi resiko. Tapi pendekatan-pendekatan lain belum terjamah. Nah, kita harap teman-teman ini, teman-teman kita bisa melihat pendekatan yang lain. Coba gini, Pak. Ya, yang paling strategis bicara zakat kira-kira siapa? Siapa menurut? Siapa kira-kira yang paling strategis? Kayaknya bukan kita ini paling strategis. Yang paling strategis itu bicara tentang agama. Saya pernah ngomong ketika diundang ceramah di IKA, Ikatan Alumni Kedokteran UNAS itu. Saya bilang, bapak-bapak itu dokter ini lebih hebat daripada kami ini yang belajar agama. Hebatnya pertama Qur'annya. Quran bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama turun itu bicara bacalah. Terus bacaan ini, Bismi Rabbik, atas nama Tuhanmu, Bismillahirrahmanirrahim, yang telah menciptakan. Menciptakan ini apa ya? Menciptakannya
dokter bidang itu kan yang paling tahu proses itu. Nah, coba Bapak Ibu suntik orang. Tapi sebelum suntik, suruh dulu baca doa. Atau sebelum dalam konteks zakat misalnya, ini resep obat ya, kau ambil. Tapi saya tanya, kau kerja apa? Oh, saya profesional, Pak. Coba lihat-lihat dulu, hartamu sudah keluar zakatnya tidak? Nah, ini kan kalau Ustaz kasih yang cerita di mimbar 30 menit, ada yang dengar, ada yang tidak masuk akal orang. Dunia percobaan, dunia empirik sekarang ini mungkin perlu ada strategi baru. Ini namanya terapi. Orang-orang yang bisa. Kalau Ustadz itu diundang dan sangat dipercaya kalau dibutuhkan. Kapan dibutuhkan usaha? Hanya dua, Pak. Kalau umat kena musibah, panggil berdoa. Kalau tenang-tenang ya mungkin ya apa. Ini jadi, tapi kan tidak mungkin kita ngomong begitu ya. Kenapa dokter dipercaya banget? Karena orang itu pasien itu masalah. Saya sering ngomong, Pak, kalau sekiranya Allah itu ya membuat kita ini taat, gampang sekali bagi Allah itu. Suruh saja bermimpi orang-orang kaya. Mimpi malam ini semua hilang rezekimu. Apa? Kau punya usaha, pasti dia lari ke masjid dan bayar zakat. Tapi itu kan rahmatan lil alamin, mungkin konsepnya tidak begitu. Ah, itulah nilai jihadnya ya Pak moderator, Pak Direktur. Betapa strategi ini menjadi penting. Jadi kalau Bapak kumpul 100 saja dokter yang memeriksa orang sakit, ya ini resep ya, tapi kau baca doa. Saya pernah lihat itu Pak, ada dulu DDI, ini apa ada pakai Yahya. Itu rumah sakit DDI di Parepare itu, semoga lekas sembuh dan baca doa sebelum makan ini obat. Nah, itu menarik. Nah, sekarang mau ditambah. Nah, ini resep ya, baca doa, tapi lihat dulu, oh sudah keluarkan zakat. Tidak. Itu saya kira eh, apa ya pikiran saya. Jadi harus dibedakan mana zakat infak. Saya sering memberi, tetapi dia tidak paham apakah ini zakat. Toh. Ya, jadi tadi infak ya, amil. Amil ini kan istilah teknis bagi zakat. Tapi amil itu adalah orang yang kerja profesional gitu. Itu umum. Jadi ada istilah teknis khusus itu zakat, tapi bagi amil ini orang yang kerja profesional. Pengurus masjid, infak. Ada infak mutlak, ada muqayyadah. Ini masjid mau dibangun. Oke, diperbaiki. Apanya mau diperbaiki? Bagian parkiran. Buatlah pengumuman semua yang ingin mengimpakkan muqayyadah untuk parkiran. Bikin lagi program mutlak, mutlakah. Infak mutlakah apa saja. Tidak disebut objek penggunaan. Nah, jadi ini memang tidak populer. Sama dengan wakaf, nazir. Nazir istilah teknis bagi wakaf. Ya, itu. Saya kira itu Pak Agus, Pak Direktur ya. Kasih. Ya, baik Prof. Makasih. Hadirin sekalian, ya waktu akan segera kita akhiri kajian pada hari ini. Tadi juga ada Prof yang menurut saya perlu digarisbawahi terkait dengan perkembangan teknologi. Ya, sekarang ini dengan teknologi orang bisa mentransfer zakat, tapi persoalannya adalah ketika terjadi transfer zakat tidak ikut doa di dalamnya, tidak muncul aspek spiritualnya, Prof. Ini barangkali bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang terlibat di dalam fintech, ya, semacam finance teknologi, bahwa di setiap fitur-fitur pembayaran zakat, transfer zakat itu kalau bisa ada semacam otomatis yang bisa memberikan doa. Ya, mungkin ada doa apa doa penerima zakat yang langsung muncul ketika
yang kita lakukan adalah transfer zakat. Ya, ini barangkali bisa masukan apakah dari sisi syariah itu apakah itu memungkinkan atau tidak. Saya kira itu menjadi bahan kajian. Ya, jadi selama ini kan kalau ada orang yang membayar zakat melalui transfer kan kita tidak langsung ada doanya, dan penerima juga kan tidak langsung mengetahui bahwa ada zakat yang masuk. Ya, karena itu dia masuk langsung ke rekening. Ya, tetapi kalau ada semacam penjawab otomatis yang dipasangkan di teknologi-teknologi finance itu, ya saya kira doa-doa itu sudah bisa langsung diterima oleh pihak yang melakukan pembayaran. Baik, Prof, mungkin waktu juga sudah habis, Prof. Pak Ustaz Takbir masih bergabung? Oh ya, silakan, kepada peserta masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira kita akan segera mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, dan kembali kami mengingatkan bahwa insya Allah kajian terakhir akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 pada jam yang sama. Insya Allah yang akan kita bahas adalah integrasi antara zakat dan non-zakat. Ya, saya kira ini adalah materi pamungkas, dan mudah-mudahan para peserta sekalian masih bisa mengikuti ini, dan nanti setelah kita kajian baru kita akan melakukan sertifikasi. Ya, sertifikasinya ada 2 macam, ada sertifikat kehadiran dan ada sertifikat yang punya jam pelajaran. Ya, bagi para peserta yang mengikuti 2-3 kali, minimal 2-3 kali kajian, ya kita akan berikan sertifikat yang ada jam pelajarannya dan tercantum materi-materi yang sudah dibawakan. Tetapi yang hanya 1 kali hadir di dalam kajian kita ini, mungkin ya kita hanya akan menyediakan sertifikat kehadiran bahwa pernah mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu, Prof. Insya Allah hari Senin kita akan ketemu kembali membahas tentang integrasi zakat dan non-zakat. Terima kasih banyak kepada Prof. Hamzah yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita dan senantiasa berbagi bersama kita, dan juga kepada para peserta yang sudah bergabung. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam kajian ini. Saya kira kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.